Ada kejanggalan pada USDT, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas tentang USDT ataupun Tether. Berikutnya kita akan membahas beberapa berita penting terkait Bitcoin dan juga ekonomi dunia. Dan terakhir kita akan membahas chart Bitcoin secara singkat. Daripada lama-lama, kita akan langsung mulai masuk ke dalam video ini kawan-kawan. Ini merupakan sebuah rahasia publik di mana yang namanya USDT ataupun Tether sangat digunakan oleh banyak orang untuk trading, untuk beli kripto dan sebagainya. Tapi kita semua pasti tahu kawan-kawan bahwa yang namanya Tether ini memiliki masalah terkait asal-usulnya, di mana banyak yang menyebutkan bahwa Tether ataupun USDT merupakan uang palsu yang datang dari angin kawan-kawan, ataupun tidak di-backup oleh yang namanya dolar beneran. Ini merupakan isu yang sudah sangat lama sekali berjalan, namun memang belum pernah terbukti secara frontal bahwa hal tersebut benar. Kita lihat di sini kawan-kawan, ada banyak sekali berita. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa analisa on-chain terkait Bitcoin dan juga Tether yang cukup penting untuk masa depan Bitcoin. Pertama di sini di mana kita lihat di mana para whale ataupun bandar melakukan penjualan yang cukup besar pada beberapa hari terakhir. Dan biasanya indikator ini merupakan indikator yang cukup kuat untuk menebak kapan harga Bitcoin akan crash. Mengapa kawan-kawan? Karena yang namanya bandar pasti memiliki info yang lebih banyak daripada kita. Jadi jika lo bandar biasa jualan, artinya ada sesuatu yang kurang baik untuk Bitcoin. Nah, ini cukup tidak baik untuk Bitcoin pertama. Kedua di sini kita akan melihat di mana dominasi Tether ataupun dominasi USDT yang terus berkembang pada saat beberapa hari terakhir. Menurut kesimpulan saya pribadi kawan-kawan, artinya apa? Artinya adalah Tether yang beredar di masyarakat semakin banyak. Apakah ini betul-betul suatu stablecoin yang di-backup oleh dolar? Semoga saja betul. Berikutnya kita lihat sini kawan-kawan di mana USDT market cap terus mengalami kenaikan yang artinya semakin banyak Tether ataupun USDT yang di-print. Dan biasanya kawan-kawan jikalau suatu print Tether terjadi dalam skala besar, harga Bitcoin akan ikut pump. Ini merupakan sebuah konspirasi. Apakah sebetulnya ini merupakan manipulasi saja kawan-kawan? Tether merupakan sesuatu yang kosong dan Bitcoin ternyata dipump oleh sesuatu yang kosong dan tidak di-backup oleh uang asli. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa berita ya kawan-kawan di sini di mana ada berita dari ekonomi Amerika yang cukup baik di mana inflasi terbaik sepanjang 2 tahun terakhir ataupun post corona. Artinya ini menunjukkan bahwa yang namanya perekonomian sudah cukup stabil, pendapatan masyarakat sudah mulai memadai untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Berikutnya yang cukup menarik bagi saya adalah di mana betul-betul yang namanya BRICS ataupun perkumpulan antara India, China, Indonesia betul-betul ingin mematikan yang namanya Amerika. Dapat kita lihat dari beberapa aksinya, misalnya di sini mereka memutuskan untuk memperjualbelikan minyak menggunakan mata uang lain, mata uang India di sini. Sehingga saya rasa kawan-kawan yang namanya dolar Amerika perlahan mulai ditinggalkan dan akan terefek mungkin beberapa tahun lagi. Nah, sekarang kita akan lihat harga Bitcoin kawan-kawan. Pertama, Bitcoin membentuk yang namanya bearish divergence, walaupun ini dapat diperdebatkan, tetapi menurut saya ini merupakan pertanyaan cukup jelas di mana harga mengalami kenaikan, tetapi RSI mengalami penurunan. Berikutnya di sini kawan-kawan, di mana yang namanya support Bitcoin sekarang semakin dekat. Semua support penting Bitcoin semakin dekat, di mana ada EMA 200 di sekitar 26.000, berikutnya ada support trend lainnya di sekitar 27.000, dan juga bull market support band di sekitar 27.000. Artinya apa? Artinya jika Bitcoin jatuh, ini merupakan area yang sangat kuat sekali untuk menahan Bitcoin, dan menurut saya Bitcoin masih aman untuk jangka menengah. Nah, sekarang kita akan membahas indikator terakhir di sini, indikator yang menebak kapan pergerakan besar pada Bitcoin terjadi. Ya, jika kita lihat trennya kawan-kawan, trennya sudah mulai berbalik arah dari yang downtrend menjadi uptrend. Artinya, volatilitas ataupun perdagangan Bitcoin akan menjadi lebih aktif untuk beberapa tahun ke depan. Dan menurut saya ini merupakan konsolidasi belakang kawan-kawan sebelum akhirnya nanti terbang lagi. Yang artinya Bitcoin akan bergerak lebih besar lagi, lebih volatil lagi, dan lebih seru lagi. Dimana akan terjadi beberapa hari lagi. Karena sekarang dia berada di support yang sangat kuat pada ATR-nya kawan-kawan. Oke, sekian video dari saya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.